Jadi pada video kali ini kita akan membahas terkait bagaimana memodelkan proses bisnis dan kita akan kenalan juga dengan berbagai notasi-notasi pemodelan proses bisnis dengan standar BPMN. Pada topik kali ini, software yang menjadi acuan kita adalah Bizagi Modeler. Link downloadnya bisa kalian temukan pada kolom deskripsi video ini. Kenapa kita menggunakan Bizagi? Alasannya juga telah saya jabarkan pada video sebelumnya. Videonya bisa kalian cek pada link link deskripsi. Lantas mengapa Bizagi dan bukan alat pemodelan umum seperti misalnya Visio atau lainnya? Alasannya sederhana, karena dengan Bizagi selain proses bisnisnya kita validasi, proses bisnisnya juga bisa kita simulasikan. Keren kan? Nah, seperti itu. Namun, pada kesempatan kali ini cakupan pembahasan kita belum sampai pada tahap validasi dan simulasi. Pada pembahasan kali ini kita hanya akan fokus pada teknik pemodelan dan berkenalan dengan berbagai notasi-notasi pemodelan standar BPMN yang ada di Bizagi. Tanpa berlama-lama lagi, sebelum kita lanjut pada pembahasan, ada baiknya saya sampaikan terlebih dahulu seperti apa outline pembahasan kita pada sesi kali ini. Ini adalah outline pembahasan kita pada sesi kali ini. Jadi ini adalah beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah terkait elemen transformasi digital. Ya, jadi pada dasarnya kalau kita berbicara terkait proses bisnis, itu sebenarnya ada kaitannya dengan misi untuk melakukan transformasi digital suatu organisasi atau suatu perusahaan. Yang kedua, ini kita akan membahas tentang konsep EA, Enterprise Architecture. Apa sebenarnya EA dan bagaimana kaitannya dengan proses bisnis? Seperti itu. Yang ketiga, pengenalan tentang Bizagi Modeler. Ya, jadi Bizagi ini adalah software pemodelan dan validasi proses bisnis. Selanjutnya, elemen dan notasi pemodelan BPMN beserta contoh penggunaannya apa saja. Yang terakhir terkait tahapan analisis dan desain dari proses bisnis, itu seperti apa. Nah, kita masuk pada pembahasan pertama kita dulu. Yang pertama itu terkait 4 elemen transformasi digital. Jadi pada dasarnya ada 4 elemen transformasi digital, yaitu yang pertama adalah implementasi dari big data. Implementasi dari big data ini adalah salah satu bentuk transformasi digital juga. Cuman proses implementasi dari big data ini tentu saja tidak semudah itu. Jadi ada aspek penunjangnya dulu. Jadi untuk bisa menggunakan big data atau memanfaatkan big data ini biasanya bentuknya itu adalah sebuah gudang data yang besar atau biasa disebut sebagai data warehouse. Ya, data warehouse itu tempat rumah bagi sebuah big data. Jadi bukan lagi sekedar database, ya, bukan lagi sekedar database, tapi dia sifatnya sudah lebih besar, lebih majemuk, lebih beragam dari database. Jadi makanya dia disebut sebagai big data. Big data ini rumahnya adalah data warehouse. Nah, biasanya big data ini adalah sebuah gudang untuk memperoleh insight. Nah, proses untuk memperoleh insight ini biasanya tekniknya itu disebut sebagai data mining. Jadi kita memining data untuk mendapatkan insight. Nah, insight inilah yang nantinya kita jadikan sebagai acuan, sebagai dasar untuk membentuk atau membuat sebuah kebijakan terkait proses yang ada di dalam sebuah perusahaan. Nah, itu seperti itu ya. Nah, terus selain ada big data juga ada IoT, Internet of Things. Jadi Internet of Things ini sebenarnya ada kaitannya dengan big data. Jadi seperti yang sudah saya pernah jabarkan bahwa big data ini punya sebuah aspek penunjang. Aspek penunjang itu artinya sistem sudah harus organisasi setidaknya sudah harus memiliki sebuah fasilitas yang berfungsi sebagai data gatherer atau pengumpul data. Ya, pengumpul data. Jadi pengumpul data ini bisa macam-macam ya, bisa aplikasi, bisa sebuah hardware seperti itu. Intinya hardware dikombinasikan dengan aplikasi, ya biasanya jadi berfungsi sebagai pengumpul data. Nah, IoT ini adalah salah satu konsep yang biasanya umumnya digunakan untuk data gatherer. Jadi IoT ini nanti dihubungkan dengan aplikasi, lalu mereka berfungsi untuk mengambil data dari lapangan. Datanya bisa macam-macam. Nah, datanya itu nanti disimpan di sebuah storage, ya. Data yang beragam, yang berada di storage yang beragam, nanti inilah yang disebut sebagai big data. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya selain IoT juga ada yang namanya business process improvement. Jadi pada dasarnya setiap organisasi, setiap perusahaan itu pasti punya yang namanya business process. Di beberapa organisasi, di beberapa perusahaan biasanya business process ini disebut dengan SOP.
Ya, SOP. Kalau misalnya kita mendengar kata-kata SOP itu berarti merefer sebuah proses bisnis. Nah, tapi yang masuk pada elemen transformasi digital adalah business process improvement. Ya, business process improvement. Jadi improvisasi terkait proses bisnis. Biasanya yang dimaksud di sini itu adalah bagaimana kita mengautomasi proses bisnis. Jadi proses bisnis itu diotomasi dengan cara apa? Proses bisnis itu diotomasi dengan cara kita membangun sebuah sistem, sebuah aplikasi. Ya, sebuah aplikasi itu memang aplikasi itu adalah suatu objek yang ditujukan pembangunannya itu untuk mengautomasi proses bisnis. Ya, jadi kalau misalnya ada yang bikin aplikasi tapi nggak jelas proses bisnis apa yang mau diotomasi dan nggak jelas capaiannya seperti apa, efisiensi yang mau dicapai seperti apa, efektivitas yang mau dicapai seperti apa, berarti itu tidak bisa disebut sebagai improvement. Yang dikatakan sebagai improvement itu jelas dan terukur gitu ya. Jadi proses bisnis improvement. Nah, syarat proses bisnis ini sebelum bisa diimprove ya harus divalidasi dulu. Ya harus divalidasi dulu, diperbaiki dulu, dimaksimalin dulu, baru kita improve. Dimaksimalin itu dalam hal apa? Misalnya seperti ini. Jadi pertama, ini mungkin saya singgung dari pembahasan kita pada video sebelumnya dulu ya terkait pengembangan proses bisnis dengan BPMN ya. Jadi tahapnya itu ketika kita memiliki sebuah proses bisnis, tahap pertama itu adalah divalidasi. Proses bisnisnya udah benar belum? Udah logik belum? Udah masuk akal apa belum? Intinya kayak gitu ya. Jadi kita harus nilai dulu intinya itu. Kalau sudah masuk akal, sudah benar, alurnya sudah benar, baru selanjutnya kita pindah ke tahap bagaimana kita mengoptimasi ya. Bagaimana kita mengoptimasi? Optimasi ini misalnya di dalam sebuah proses itu biasanya ada yang namanya resource. Ada yang namanya resource ini bisa tenaga kerja, bisa juga waktu. Nah, jadi bagaimana caranya supaya penggunaan resource dalam sebuah proses bisnis ini pertama efektif dulu, lalu efisien, lalu seimbang. Jadi ada 3 ya, efektif, efisien, dan seimbang. Jadi penggunaan resource-nya itu tidak berat sebelah. Nah, jadi kalau seandainya sebuah proses ini sudah divalidasi, sudah maksimal untuk kita tweak ya, barulah kita improve, barulah kita otomasi. Kira-kira proses bisnis ini bisa nggak kita otomasi? Nah, tujuan otomasi sudah jelas ya, untuk meningkatkan lagi efisiensi kayak gitu kan. Nah, jadi ketika kita improvement dengan menggunakan aspek teknologi informasi, dalam hal ini adalah aplikasi. Nah, disitulah dia termasuk sebagai elemen transformasi digital ya, seperti bagaimana mengautomasi proses bisnis, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari proses bisnis tersebut ya. Itu yang termasuk pada elemen transformasi digital. Dan yang terakhir adalah enterprise architecture. Jadi enterprise architecture ini adalah sebuah gambaran, sebuah katalog besar. Jadi AI ini adalah sebuah gambaran di mana di dalam situ ada business architecture dan bagaimana aspek teknologi informasi, dalam hal ini adalah data, aplikasi, dan teknologi itu menunjang jalannya proses bisnis, menunjang jalannya bisnis arsitektur di dalam sebuah organisasi. Ya, seperti itu. Jadi gambarannya seperti itu. Apa hubungannya? Apa hubungan antara implementasi IT-nya dan bisnis arsitekturnya? Dan pemetaannya seperti apa? Penggambaran arsiteknya seperti apa? Penggambarannya seperti apa? Nah, itulah yang disebut sebagai enterprise arsitektur. Nah, biasanya dasarnya itu sebelum kita mulai berbicara big datanya seperti apa, IoT-nya seperti apa, business improvement-nya seperti apa, dasarnya itu adalah dari enterprise arsitektur dulu. Kita harus punya arsitektur base. Arsitektur base itu arsitektur dasarnya itu. Blueprint dasarnya itu apa? Nah, blueprint dasarnya itu adalah enterprise arsitektur. Kita berangkatnya itu dari EA. Setelah kita punya EA, lalu kita bisa bikin pemetaan proses bisnis, lalu baru yang lainnya itu bisa kita kembangkan sesuai dengan dasar yang sudah kita tetapkan. Jadi demikian, itu adalah 4 elemen dari digital transformation. Jadi kalau misalnya nanti kita mendengar bahwa ada sebuah perusahaan, sebuah organisasi akan melakukan transformasi digital. Nah, di benak kita harusnya sudah terbayang. Berarti kalau misalnya perusahaan atau organisasi ini akan melakukan transformasi digital, kita sudah tahu gitu aspek-aspek atau elemen-elemen apa saja yang akan mereka lakukan. Di mana saja kita bisa bergerak, gitu, seperti itu ya. Jadi elemen-elemennya, nah seperti ini kurang lebih. Nah, selanjutnya kita masuk lebih dalam lagi terkait konsep AI. AI itu sebenarnya apa?
EA itu gampangnya adalah blueprint, cetak biru organisasi. Jadi blueprint yang menyelaraskan antara visi misi organisasi, ya dalam hal ini adalah bisnis arsitektur ya. Proses bisnis itu dibuat untuk menunjang, proses bisnis itu dibuat untuk mencapai atau mengejar visi misi organisasi atau tujuan organisasi. Ya, itu proses bisnis. Jadi EA ini adalah blueprint yang menyelaraskan antara visi misi organisasi atau bisnis arsitektur dengan teknologi informasi, implementasi IT. Nah, implementasi IT ini ada tiga aspek ya, tiga perspektif, yaitu perspektif data arsitektur, ya, perspektif application arsitektur, dan perspektif teknologi arsitektur. Jadi teknologi di sini itu merupakan rumah dari aplikasi, rumah dari data. Ya, jadi data ini adalah objek yang diproses oleh aplikasi. Ya, seperti itu. Baik itu direkam maupun diolah. Intinya seperti itu. Nah, itu data ya, seperti itu. Jadi di EA itu, yang digambarkan di EA itu adalah bagaimana aspek teknologi informasi ini selaras. Ya, selaras aspek implementasi TI di suatu organisasi, suatu perusahaan itu selaras dengan visi misi dari organisasi tersebut. Jadi seperti itu. Nah, EA itu kalau kita gambarkan konsepnya itu modelnya kurang lebih seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi dasar dari EA itu adalah bisnis arsitektur. Atau bisnis arsitektur ini berisi dari sekumpulan proses bisnis. Atau mungkin kalau lebih awamnya lagi, bisnis arsitektur ini berisi sekumpulan SOP, sekumpulan proses kerja yang dikerjakan pada organisasi tersebut. Nah, seperti itu ya. Nah, bisnis arsitektur ini biasanya bisa kita representasikan dalam beberapa gambar ya, dalam beberapa modelan. Yang pertama bisnis model canvas, ya. Yang kedua value chain diagram, dan yang ketiga bisnis proses. Jadi pemetaan atau pemodelan proses bisnis, seperti itu. Terus selanjutnya setelah proses bisnis jadi bagus, selaras, oke, valid, efektif, efisien, value chain-nya jelas, ya, baru kita mulai berpikir, nah oke, sekarang kalau gitu kita mau improve proses bisnis kita supaya lebih efektif dan lebih efisien lagi. Nah, di sini baru kita mulai berbicara data arsitektur. Ya udah, kalau misalnya gitu kita mau implementasikan IT nih. Kita mau implementasikan IT untuk menunjang proses bisnis di perusahaan kita. Mulai kita berbicara data arsitekturnya gimana? Nah, data arsitektur itu penggambarannya umumnya itu ada 3 tahap. Ya, 3 tahap itu yang pertama konseptual data diagram, lalu ada logical data diagram, lalu yang terakhir adalah physical data model. Nah, apa maksudnya? Konseptual data diagram ini penggambaran konsep terkait data requirement. Ya, apa saja data yang dibutuhkan, ya, gambar kasar dari arsitektur data. Ya, ini intinya kurang lebih berupa entitas dan tabel apa yang diperlukan. Jadi kalau misalnya kita mau bikin database-nya, kira-kira kita butuh database apa aja, dan database itu entitasnya ada apa aja, misalnya kayak gitu. Oh, kita butuh database pegawai itu ya paling isinya ada nama, ada ID pegawai, dan lain-lain. Nah, intinya kita menggambarkan secara abstrak dulu, secara garis besar dulu, secara makro dulu, seperti apa data yang nantinya mau kita digitalkan, misalnya seperti itu ya. Nah, seterus kalau misalnya kita sudah membuat tahapan konseptualnya seperti apa, selanjutnya kita masuk ke tahapan logical. Nah, tahapan logical ini adalah tahap desain, tahap analisa atribut, entitas, dan relasi antar data, gitu ya. Nah, untuk membentuk engagement data dan mencegah adanya redundansi data. Jadi jangan sampai data itu sudah kita buat di sini. Nah, ujung-ujungnya data itu dibuat lagi di sini. Nah, itu kan nggak bisa kayak gitu. Jadi seperti itu. Nah, itulah tujuannya tahap logical design, seperti itu ya. Jadi tahap ini umumnya digambarkan dengan menggunakan ERD atau Entity Relationship Diagram. Nah, selanjutnya barulah setelah ERD-nya jadi, pemetaannya jadi, jelas, relationship antar datanya juga jelas. Setelah itu jadi, barulah kita masuk pada tahap physical design. Physical design itu bagaimana kita memetakan tahap ERD, ya, bagaimana kita memetakan pemodelan logical kita pada diagram ERD itu ke implementasi real, ya, dengan RDBMS. Jadi biasanya kalau misalnya kita berbicara organisasi atau institusi yang besar, biasanya RDBMS-nya itu bukan cuma satu. Jadi bukan cuma dia cuma pakai MySQL server, bukan. Biasanya dia biasanya dia memiliki beberapa RDBMS.
Ya, jadi ada yang berbasis NoSQL, ada yang menggunakan SQL, MySQL Server, banyak. Jadi disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Bahkan ada database yang khusus untuk menyimpan file. Ya, ini kan database-nya udah beda-beda. Nah, dari tahap desain logical kita petakan menjadi pemetaan physical. Nah, itulah tahap physical data modeling. Seperti itu ya. Jadi tahapannya seperti itu. Nah, kalau di bisnis arsitektur kita mulai dulu dari bisnis model, kanvasnya, lalu value chain diagram seperti apa, baru terakhir kita membuat bisnis prosesnya seperti apa. Kalau di data arsitektur kita buat dulu konseptualnya, lalu kita buat logical data diagramnya, lalu yang terakhir kita buat physical data modelnya seperti apa. Nah, pada application arsitektur, ketika kita sudah berbicara application arsitektur, berarti kita sudah berbicara terkait rancangan arsitektur dari setiap aplikasi. Ya, jadi berbicara aplikasi arsitektur itu sebenarnya bukan cuma berbicara bagaimana aplikasi ini berinteraksi antara satu sama lain pada sebuah cluster organisasi gitu, bukan. Tapi juga lebih berfokus ke seperti apa rancangan arsitektur dari setiap aplikasi. Seperti itu ya. Jadi itu adalah aplikasi arsitektur. Makanya biasanya perancangan aplikasi arsitektur biasanya selalu dasarnya itu adalah application catalog. Jadi seperti apa misalnya aplikasi yang nantinya mau kita buat. Jadi list teknologinya itu nanti seperti apa. Seperti itu ya. List teknologinya seperti apa, requirement-nya seperti apa, ya seperti itu ya. Nah, baru selanjutnya kita membuat yang namanya use case diagram. Use case diagram ini adalah sebuah diagram yang menggambarkan keterkaitan antar fitur. Ya, fitur tadi itu dibuat berdasarkan user requirement diagram. Ya, user requirement gathering. Ya, jadi sebelum kita membuat aplikasi, kita harus buat dulu analisa proses bisnisnya. Ya, analisa proses bisnisnya kita buat dulu. Setelah kita jelas, setelah jelas itu aspek mana saja yang nantinya diefisiensikan, target ROI-nya nanti berapa tahun, ya, target BEP-nya nanti berapa lama, ya, kira-kira peningkatan margin keuntungan nanti seberapa besar. Itu adalah analisis business process improvement ya dari aplikasi arsitektur. Harus ada seperti itu. Soalnya dasar pengembangan aplikasi itu adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis. Jadi kalau seandainya tidak ada analisa dasarnya itu peningkatannya nanti bisa sebesar apa, ya berarti pengembangan aplikasi itu sudah gagal sejak awal. Karena acuannya, dasar berangkatnya itu nggak jelas gitu ya, nggak jelas. Nah, selanjutnya setelah analisa proses bisnisnya jadi, nah lalu yang kita lakukan adalah business requirement gathering. Ya, requirement gathering. Jadi kebutuhan dari aplikasi ini seperti apa? Fitur-fiturnya itu nanti butuhnya seperti apa? Nah, kebutuhan fitur ini biasanya dasarnya itu kita berangkat dari proses bisnis, gambaran proses bisnis ya. Jadi gambaran proses bisnis ini yang mana yang mau kita otomasi? Oh, yang ini proses bisnis ini. Nah, lalu kita dasarnya itu berangkatnya dari situ dulu. Nah, baru habis itu kita validasi apakah kita mau ambil template yang sama plug seperti ini di aspek mana, di bagian mana nanti yang kita mau otomasi. Oh, di bagian sini. Oh, seperti itu. Nah, dasarnya itu berangkat dari bisnis proses. Ya, padahal berangkatnya dari sini. Jadi kalau ininya nggak ada, nggak mungkin kita mau bikin aplikasinya. Atau kalau misalnya ininya nggak jelas, kita nggak punya dasar untuk membuat aplikasinya. Ya, seperti itu ya. Selanjutnya kebutuhan dari aplikasi ini itu nanti digambarkan dalam sebuah use case diagram. Jadi use case diagram ini nanti akan mengcluster semua fitur-fitur yang nantinya didukung oleh aplikasi kita. Lalu di luar cluster itu nanti dia akan menggambarkan seperti apa sistem kita ini berinteraksi dengan aspek eksternal. Entah itu penggunanya, ya user, admin, dan lain-lain. Lalu teknologi yang digunakan pada aplikasi itu seperti database, mungkin library, mungkin SDK, ya, dan lain-lain. Seperti itu ya, API, seperti itu. Itu termasuk faktor eksternal ya. Jadi bagaimana interaksinya? Apa saja fiturnya? Bagaimana interaksinya dengan sistem eksternal? Seperti itu. Lalu yang terakhir adalah application portfolio assessment. Jadi di application arsitektur ini ada yang namanya portfolio assessment. Jadi bagaimana kita menilai, bagaimana aplikasi ini bisa diaudit? Kayak gitu. Jadi kalau nggak ada gambar blueprint application blueprintnya nggak ada, atau blueprint aplikasinya itu nggak ada, otomatis aplikasi ini nggak bakal bisa
assessment. Jadi seperti itu. Nah, saat ini tuh di lingkungan kita itu tidak sedikit aplikasi yang dikembangkan, dasar dari bisnis prosesnya nggak ada, dasar dari bisnis analisanya nggak ada, application blueprintnya pun nggak ada. Ujung-ujungnya apa? Aplikasi itu betul-betul gagal total. Aplikasi itu dibuat dengan menggunakan uang yang tidak sedikit, lalu aplikasi itu tidak dipakai, tidak ketahuan di mana salahnya, lalu tidak bisa di-assessment. Gagal. Jadi seperti itu. Nah, jadi rate kegagalan dalam pengembangan aplikasi itu besar sekali. Bahkan bisa dibilang lebih besar daripada rate pembangunan objek-objek yang lain ya, seperti rumah, gedung dan lain-lain. Jadi membangun aplikasi itu sulit banget, sulit sekali. Seperti itu ya. Jadi kalau kita nggak benar-benar hati-hati, nggak benar-benar mematuhi langkah-langkah dan rambu-rambu yang jelas, otomatis sudah pasti kita cuma mempersiapkan aplikasi ini untuk gagal. Seperti itu ya. Nah, yang terakhir adalah teknologi arsitektur. Teknologi arsitektur ini adalah rumah dari aplikasi yang aplikasi-aplikasi yang akan kita kembangkan pada organisasi kita, ya kan. Rumah itu, aplikasi itu selalu biasanya butuh server, butuh infrastruktur jaringan, butuh teknologi akses dan lain-lain. Ya, itu disebut masuk teknologi arsitektur. Nah, penggambaran teknologi arsitektur ini apa saja? Penggambarannya itu antara lain adalah teknologi katalog. Jadi katalog teknologinya itu yang kita gunakan apa saja. Lalu location diagram, jadi pemetaan lokasinya seperti apa, data centernya di mana, servernya di mana, pemetaan akses jaringannya seperti apa, jaringannya menggunakan jaringan internet atau private, seperti apa topologinya dan lain-lain. Ya, itu juga masuk ke network diagram. Jadi seperti itu. Ini adalah penggambaran enterprise architecture. Ini harus kita buat dulu. Nah, setelah ini bagus, setelah ini jadi, setelah ini matang, barulah kita bisa pindah ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya ngapain? Nah, tahap selanjutnya itu membuat roadmap. Ya, roadmap pengembangan, roadmap perbaikan, roadmap pengembangan. Jadi kalau misalnya kita mau bikin software ya dasarnya itu jadi dulu EA-nya. Baru kita bikin roadmap-nya. Oh, roadmap-nya berarti software yang harus kita bikin ini dulu. Ya, soalnya nih software untuk data gatherer. Kalau misalnya kita nggak punya data gatherer, bagaimana kita mau menganalisa data? Kita nggak punya datanya kalau nggak ada data gatherernya. Nah, seperti itu. Nah, terus software ini juga kalau kita mau cari mana software yang paling prioritas, ya kita bisa lihat proses bisnis yang mau diotomasi oleh software ini adalah proses bisnis utama atau proses bisnis penunjang. Oh, berarti kalau misalnya dia penunjang, oh berarti kita optimalkan, kita prioritaskan dulu yang termasuk dalam proses bisnis utama, gitu. Seperti itu ya. Jadi roadmap. Nah, setelah jadi roadmap, barulah kita bisa membuat yang namanya portfolio management. Ya, jadi ini pentingnya. Jadi kalau kita nggak punya EA, ujung-ujungnya roadmap-nya itu pasti meraba-raba. Ujung-ujungnya portfolio manajemennya abstrak, nggak jelas. Ujung-ujungnya jadinya seperti itu. Selanjutnya mari kita kenalan dengan software yang nanti akan kita gunakan untuk pemodelan proses bisnis. Namanya adalah Bizagi Modeler. Seperti itu. Jadi software ini digunakan untuk pemodelan BPMN. Ya, dia sangat mudah dipahami, mudah dipelajari, dan terbukti efektif dan efisien digunakan di berbagai industri yang menggunakan BPMN untuk menggambarkan proses bisnisnya. Jadi Bizagi ini sudah banyak sekali digunakan di industri-industri global saat ini. Bizagi ini sifatnya juga di open source. Jadi kalau kita sekedar ingin melakukan pemodelan proses bisnis, kita ingin memvalidasi, kita ingin melakukan simulasi proses bisnis dengan Bizagi, itu semuanya free. Ya, jadi kita bisa lakukan tanpa kita dikenakan charge. Nah, namun ketika kita misalnya ingin memanfaatkan Bizagi untuk berkolaborasi dalam pengembangan proses bisnis, di sini tuh kita sudah harus menggunakan layanan cloud dari Bizagi. Nah, layanan cloud ini yang tidak free ya. Jadi di sini kita dikenakan charge-nya seperti itu. Nah, untuk media publikasi sendiri, publikasi penggambaran dari proses bisnis sendiri, Bizagi mendukung banyak sekali media publikasi, mulai dari web, PDF, docx, SharePoint, Wiki, dan lain-lain. Jadi ada banyak sekali. Jadi banyak sekali media publikasi yang bisa kita gunakan untuk mempublikasikan proses bisnis yang kita buat dengan menggunakan Bizagi. Bizagi ini juga pada tahun 2019 dia masuk sebagai salah satu Intelligent Business Process Management Suite yang dipilih oleh Gartner Magic Quadrant. Jadi Gartner Magic Quadrant ini adalah salah satu market research report yang dipublikasikan oleh sebuah firma konsultan IT yang bernama Gartner untuk menggambarkan seperti apa market trend saat ini. Nah, khususnya dalam kasus market trend Intelligent Business Process Management Suite, Bizagi masuk dalam salah satu yang terbaik di situ. Nah, terus Bizagi ini juga terpilih sebagai software terbaik di berbagai survei, khususnya untuk
software pemodelan proses bisnis. Nah, ini adalah contoh hasil survei dari Gartner, ya, Gartner Magic Quadrant. Nah, ini kalau kita lihat di sini kuadrannya itu, penggambaran kuadran yang digambarkan oleh Gartner itu seperti ini. Ya, ini ada dua arah. Ability to execute itu maksudnya kemudahan dalam proses penggunaan, aksesnya seperti itu. Lalu completeness of vision. Completeness of vision ini seperti apa si perusahaan ini memiliki visi pada bidang market yang mereka jalani gitu, di bidang market di mana mereka berada gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kuadrannya seperti ini, dan market leadernya sekarang itu adalah ini ya, di kuadran bagian 4 ini market leadernya di sini, market challengernya itu di sini, dan market visioner itu di sini, dan niche playernya di sini. Nah, seperti yang kita lihat di sini, Bizagi berada di sini. Bizagi ini dia mudah diakses karena memang dia salah satu yang parameter yang menurut saya paling penting di sini tuh, karena Bizagi itu open source. Jadi dia sangat mudah diakses oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun seperti itu. Sementara kebanyakan pesaingnya itu dia sifatnya shareware dan enggak murah gitu, enggak murah. Jadi contoh seperti untuk kebutuhan pembelajaran seperti ini, kita nggak bisa pakai aplikasi yang berbayar gitu, karena kecuali memang kita disediakan lisensi untuk pendidikannya. Nah, kalau misalnya dalam kasus kita seperti saat ini, Bizagi tentu saja merupakan alternatif yang paling baik di situ ya. Namun karena Bizagi ini bisa dibilang belum semapan aplikasi-aplikasi lainnya, maka dia di sini masih masuk kategori challenger. Kalau suatu saat misalnya Bizagi ini sudah lebih mapan lagi dan sudah bisa menunjukkan visi yang lebih jauh lagi, lebih jelas lagi terkait market mereka ya, mungkin Bizagi akan tidak menutup kemungkinan dia akan masuk pada kuadran market leader pada bidang ini. Ya, jadi ini juga salah satu survei yang dilakukan IT Central, Station Research and Enterprise Touch. Di sini kita lihat bahwa Bizagi terpilih sebagai Best Business Process Management Vendor ya, dia nomor 1, dan ini ada beberapa nih business process management vendor, ada SAP juga nomor 16, tapi Bizagi dia pilih nomor 1. Jadi ini adalah salah satu benar-benar aplikasi pemodelan yang keren banget ya, saya pikir, dan keren banget, dan hebatnya lagi dia free, mudah sehingga mudah untuk diakses oleh semua kalangan. Jadi kita lanjut ke BPMN-nya dulu nih. BPMN-nya dulu itu pada dasarnya memiliki 4 elemen. 4 elemen ini seperti apa ya? Ini kategori elemen. Di dalamnya itu masih ada sub notasi. Jadi ini elemennya, ini kategorinya. Jadi BPMN itu biasanya punya 4 kategori utama. Jadi kategori utama yang pertama itu adalah swim lane. Kategori yang kedua itu elemen yang kedua itu adalah connecting object. Dari namanya mungkin kalian sudah tahu bahwa connecting object ini terkait relasi. Jadi bagaimana kita menggambar relasi antara satu proses dengan proses yang lain. Nah, kalau swim lane ini rumah. Ya, swim lane ini terkait rumah atau terkait cluster dari sebuah proses. Swim lane. Lalu ada artifact. Lalu yang terakhir ada flow object. Jadi ada flow object. Jadi ini adalah 4 elemen dari BPMN. Nanti ini akan kita bahas, kita kumpas tuntas satu persatu sampai pada setiap notasi-notasinya dan bagaimana cara menggunakan notasi tersebut pada sebuah contoh kasus. Jadi seperti itu. Nah, kita mulai dari pembahasan dulu ya, pembahasan elemen dan notasi BPMN ini. Ya, seperti kita lihat tadi bahwa elemen BPMN itu ada 4, ada swim lane, ada connecting object, ada artifact, ada flow object. Jadi swim lane ini mekanisme untuk mengatur dan memisahkan peran atau penanggung jawab dari suatu proses. Swim lane ini ada dua notasi, ada pool dan ada lane. Jadi pool ini adalah sebuah cluster untuk sebuah proses bisnis, ya, cluster besarnya, ya, cluster utamanya. Lalu lane ini adalah sebuah cluster yang memisahkan proses yang dikerjakan oleh aktor yang terlibat. Ya, jadi misalnya nanti satu pool, ya, biasanya kita memiliki satu pool itu isinya satu proses, sekumpulan satu proses bisnis yang isinya berbagai macam proses. Ya, di dalam proses itu tentunya siapa saja yang terlibat, itu kita pisahkan dengan menggunakan lane. Lalu selanjutnya ada connecting object, sesuai namanya, ya, connecting object ini adalah relasi, ya, jadi garis relasi yang merelasikan antara satu proses dengan proses yang lainnya.
Bukan cuma itu, dia juga merelasikan antara proses dengan data. Dia juga merelasikan antara satu proses dengan artefak. Ya, seperti itu. Nah, jadi connecting object ini dia ada 4 notasi ya, ada sequence flow, ada message flow, dan ada association. Ya, jadi selanjutnya itu ada artefak. Artefak ini dia terkait informasi tambahan dalam suatu proses. Jadi ketika kita punya proses, lalu kita bisa tambahin informasi tertentu pada proses tersebut supaya penggambaran proses tersebut bisa lebih jelas. Ya, seperti itu. Nah, notasinya itu ada annotation, ada group. Ya, grup itu mengelompokkan, mengklasterkan, annotation. Terus ada data object, lalu ada data store. Data object ini kira-kira sebuah proses itu membutuhkan data apa? Contoh misalnya kayak proses pendaftaran mahasiswa. Nah, pendaftaran mahasiswa ini kan biasanya membutuhkan data berupa berkas pendaftaran. Berkas pendaftaran mahasiswa macam-macam ya. Ada rapor, data diri, dan lain-lain. Nah, itu disebut sebagai data object. Ya, data object. Data object input pada proses pendaftaran. Nah, seperti itu. Nah, jadi sebuah proses itu biasanya dia butuh input berupa data object dan biasanya dia memiliki output berupa data object juga. Seperti itu. Nah, kalau ini bisa kita gambarkan secara jelas, otomatis nantinya kita bisa memetakan data arsitektur kita nanti itu bakal kayak gimana gitu. Data arsitektur kita kayak gimana. Jadi data apa yang kita butuhkan untuk proses ini. Ya, data. Jadi kita nggak usah lagi nerka-nerka dengan melihat gambaran proses bisnisnya udah jelas. Oh, berarti kalau kita memang automasi proses bisnis ini, data yang harus kita buat itu adalah seperti ini, kayak gitu. Data yang harus kita buat seperti ini. Kebutuhan data kita itu seperti ini. Nah, tinggal kita pikirin bagaimana pemetaan data itu ke fisikal supaya implementasinya itu efektif dan efisien. Nah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya terkait flow object. Flow object ini adalah objek yang mengalir dari satu proses ke proses yang lainnya. Contohnya misalnya seperti disposisi surat. Contoh misalnya ada sebuah bisnis proses yang menggambarkan bagaimana proses disposisi surat dilakukan. Disposisi itu biasanya pengesahan surat dari atas, dari pimpinan ketika surat itu diterima sampai ke bawah, seperti itu. Nah, jadi bagaimana flow objeknya itu berjalan, mengalir, seperti itu ya. Jadi notasinya itu ada event, ada activity, dan ada gateway. Ya, seperti itu notasi. Nah, jadi ini adalah beberapa notasi yang bisa kalian temukan di Bizagi, ya, di Bizagi. Nah, ini nanti akan kita bahas satu persatu. Mungkin pembahasan pertama kita masuk pada swim lane dulu, ya, swim lane. Jadi swim lane itu notasinya itu ada 2 ya, ada pool, ada lane. Nah, pool itu biasanya pool itu merupakan kontainer dari suatu proses. Gambarnya itu biasanya seperti ini. Ini disebut sebagai pool. Nah, di sini itu biasanya kita tulis nama prosesnya apa. Jadi proses bisnis apa namanya. Misalnya kalau misalnya dia proses bisnis level 0, berarti tulisannya di situ apa? Bisnis proses apa gitu. Seperti itu ya. Terus ada lane. Lane ini dia yang di bawah ini. Ya, jadi kita harus bikin pool dulu baru kita bisa bikin lane-nya. Kita nggak bisa bikin lane tanpa punya pool. Ya, seperti itu. Dasarnya itu poolnya itu. Pool itu mengumpulkan lane, wadah bagi lane. Ya, seperti itu. Lane ini adalah partisi dari suatu proses ya yang menunjukkan suborganisasi, jabatan, peran atau penanggung jawab. Ya, jadi kalau untuk di level 0 ya, penggambaran proses bisnis level 0 ya berarti yang harus kita gambarkan di lane ini adalah suborganisasinya. Karena kita belum bisa masuk ke siapa pejabatnya. Karena gambaran abstraknya itu tanggung jawab itu biasanya masih dari suborganisasi dulu. Suborganisasi ini tanggung jawabnya apa? Lalu kita turun ke pejabatnya, pejabatnya ini megang tanggung jawab apa? Soalnya di dalam suborganisasi ada beberapa pejabat lagi yang memetakan tanggung jawab dari suborganisasi. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau di level 0 itu sudah pasti biasanya kita gambarin dulu yang menjadi lane di situ itu adalah yang menjadi aktor di situ adalah suborganisasinya, bukan langsung pejabatnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini contohnya ya, contoh penggunaan contoh swim lane. Ya, ini adalah poolnya. Ya, ini poolnya, lalu ini lane-nya. Ya, lane-nya itu pemohon, resepsionis, analis kredit. Nah, ini contoh proses bisnis, proses pengajuan kredit seperti ini. Nah, selanjutnya itu di bawah pool itu ada juga yang namanya milestone. Milestone ini sebenarnya bukan esensial. Jadi yang esensial itu pool sama lane. Tapi di Bizagi itu juga ada yang namanya milestone. Milestone ini biasanya
digunakan sebagai mempartisi proses ini digunakan sebagai titik referensi. Ya, contoh misalnya di sini kita punya proses bisnis research learning process. Ya, research learning process itu prosesnya seperti apa? Jadi ini kalau misalnya kita mau memetakan dua level bisnis proses ke dalam satu proses bisnis. Nah, ini biasanya kita bisa menggunakan fitur milestone ini. Jadi prosesnya bagaimana? Milestone-nya. First milestone berarti kita definisikan dulu topik area. Topik area itu proses bisnisnya seperti apa? Nah, proses bisnisnya seperti ini. Jadi startingnya di sini, selesainya di sini. Lalu second milestone-nya itu seperti apa? Ini adalah milestone nih. Ini satu milestone ini bisa kita susun. Bisa kita gunakan satu saja, tapi biasanya kalau kita mau menggunakan milestone itu kan lebih ke menunjukkan proses ya. Jadi biasanya kita harus menggunakan beberapa milestone. Ini 1, lalu 2, lalu 3, lalu 4 ya, seperti itu. Ini beberapa milestone-nya. Nah, yang pertama itu kita harus mendefinisikan topik area. Topik area itu caranya mulainya dari mana? Topik area itu siapa aja yang terlibat? Alur prosesnya bagaimana, mulainya dari siapa, berhentinya di siapa, seperti itu. Nah, ini biasanya untuk milestone. Milestone ini sifatnya opsional, tidak esensial. Tapi di sini mungkin saya perlu menjelaskan sedikit supaya bisa menjadi dasar kalau misalnya. Jadi nanti kalau misalnya, saya pengen bikin sebuah proses milestone dari awal sampai akhir. Nah, kita bisa menggunakan fitur milestone yang ada di Bizagi seperti ini. Selanjutnya itu connecting object. Jadi itu terkait swim lane, ya, swim lane cuma 2 esensinya. Ada tambahan 1 terkait milestone. Lalu connecting object. Connecting object ini adalah relasi yang menghubungkan antar proses, antar objek di dalam proses model. Nah, connecting object ini secara garis besar itu ada 3. Yang pertama ada sequence flow. Sequence flow itu konektor yang menghubungkan antar objek yang mengalir dalam satu proses dari satu pool ya. Jadi di ruang lingkupnya satu pool. Jadi jangan gunakan sequence flow ketika kalian menggambar proses bisnis lintas pool. Jadi ingat satu pool. Soalnya kenapa? Memang secara gambar sih sah-sah aja, tapi ketika misalnya gambar kalian nanti butuh untuk dimodelkan, divalidasi di Bizagi, itu akan error, itu akan salah. Jadi kalau misalnya salah, kalian nggak akan bisa lanjut pada tahap simulasi proses bisnis seperti itu. Jadi modelnya seperti ini ya, dia berupa tanda panah ya. Terus ada lagi yang namanya message flow. Message flow itu dia gambarnya seperti titik-titik seperti ini. Nah, message flow ini biasanya gambar notasinya itu dilengkapi dengan sebuah frase yang berisi nama atau pesan apa yang mengalir. Nama objek yang mengalir atau pesannya apa yang dikirimkan, dipertukarkan seperti itu ya. Jadi message flow ini adalah konektor yang menghubungkan antar objek yang mengalir antar proses. Jadi ketika ada aliran objek ya antar proses, nah kita gambarkan dengan message flow. Nah, message flow ini biasanya penggambarannya itu untuk beda pool. Jadi jangan kalian gunakan message flow untuk menggambarkan aliran objek tapi di pool yang sama. Di pool yang sama, itu nggak bisa kayak gitu. Dia beda pool. Jadi poolnya harus ada di luar dari pool utama. Jadi misalnya di pool proses bisnis sama pool data, misalnya yang ada di atas proses bisnis. Nah itu beda pool, walaupun dia masih satu diagram. Nah, seperti itu ya. Terus ada lagi yang namanya asosiasi. Ya, ini adalah konektor yang menghubungkan objek yang mengalir ke artefak. Ya, objek yang mengalir ke artefak. Artefak itu apa? Nanti akan kita bahas pada slide berikutnya. Jadi biasanya modelnya itu seperti ini. Jadi dia ada 2 gambar, yang satu titik-titik tanpa tanda panah, yang satu titik-titik dengan tanda panah. Jadi kalau misalnya dia dengan tanda panah itu biasanya alirannya jelas. Ini sebagai input atau sebagai output dari sebuah proses. Ya, seperti itu. Itu asosiasi. Nah, caranya tuh penggunaannya itu biasanya seperti ini. Nah, ini kita misalnya contoh sequence flow. Ya. Sequence flow dalam satu proses. Dalam satu pool, dalam satu proses, ya. Jadi sequence flow itu aliran. Jadi sequence flow ini relasi yang basic yang utama ya. Relasi esensial yang biasanya yang umum akan sering kita gunakan itu sequence flow. Jadi aliran proses kita itu umumnya basicnya digambarkan dengan sequence flow. Jadi contohnya seperti pengajuan kredit, di sini ada dua lane, ya. Lane pertama itu berisi pemohon kredit dan bank.
prosesnya dimulai dari sini, ini proses start, ini proses end. Terus mengisi form, ini adalah gambaran prosesnya, ini relasinya ini menggunakan sequence flow. Nah, ini adalah contoh dari message flow, ya. Tekankan lagi di sini bahwa flow atau aliran pada BPMN, ya, itu ada dua jenis, yaitu sequence flow dan message flow. Nah, sequence flow ini digunakan untuk menunjukkan aliran kerja proses bisnis dalam satu pool. Ya, ini termasuk, ini pada contoh di depan ini adalah sequence flow-nya ini. Ya, ini adalah sequence flow. Nah, message flow itu digunakan untuk menunjukkan pesan yang dikirim ke pool yang lain atau ke proses bisnis yang lain. Nah, outgoing message flow itu umumnya tidak akan mempengaruhi source pool, ya. Ini adalah contoh outgoing, ini adalah contoh passing message dari satu pool ke pool yang lain itu ini ya, contohnya ya. Nah, outgoing message flow ini umumnya tidak akan mempengaruhi source pool. Jadi ketika message-nya itu dipassing dari sini ke sini, dia itu tidak akan terlalu mempengaruhi source pool-nya. Jadi tidak akan terlalu mempengaruhi proses bisnis yang ada di sini, tapi dia itu akan sangat penting bagi destination pool-nya. Dalam hal ini destination pool itu adalah proses bisnis yang ini. Nah, sekarang mari kita simak dulu nih jabaran dari proses bisnis, hubungannya proses bisnis ini seperti apa. Jadi di depan ini kita memiliki dua buah proses bisnis ya. Proses bisnis yang pertama itu mencairkan kredit. Mencairkan kredit itu melibatkan dua buah aktor, yang pertama board of director dan kedua analis kredit. Nah, jadi prosesnya bagaimana? Proses bisnis pencairan kredit ini dipicu oleh adanya pesan berupa SPK pencairan kredit. Jadi kalau misalnya pesan itu sudah dikirimkan, maka SPK pencairan kredit diterima. Jadi ibaratnya oke, SPK pencairan kreditnya sudah oke. Nah, lalu analis kredit ini akan menganalisis jumlah pencairan. Ya, dia melihat jumlah pencairannya seberapa besar nih. Kalau misalnya jumlahnya pencairannya lebih besar dari 500 juta, maka berkas tersebut, SPK tersebut akan dikirim lagi ke board of director. Ya, board of director untuk dianalisis lebih jauh ya pencairan persetujuan kredit besarnya. Kalau misalnya dia kurang dari 500 juta, maka dia akan langsung diproses pencairan kreditnya. Nah, board of director ini nantinya akan menentukan apakah dia setuju atau tidak. Nah, kalau misalnya dia tidak setuju, maka board of director akan menginformasikan penundaan pencairan kredit. Seperti itu. Nah, selain itu ada juga proses bisnis yang nama proses bisnisnya itu adalah persetujuan kredit besar. Jadi ini adalah SOP terkait bagaimana kredit besar, ajuan kredit besar itu disetujui. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, bahwa trigger atau starting point dari proses bisnis ini itu adalah time, waktu, parameter waktu. Jadi persetujuan kredit besar itu hanya dilakukan setiap tanggal 1. Dan alurnya itu board of director harus menganalisis dulu request kredit besar yang masuk, lalu dia memutuskan apakah mau disetujui atau tidak. Nah, dalam proses menganalisis request ini tentunya harus ada data atau berkas atau pesan yang harus menjadi bahan untuk analisa. Nah, bahan analisanya itu sumbernya itu dari proses bisnis yang ini. Ya, jadi setiap kali ada pencairan kredit, nah ketika misalnya kreditnya besar, berarti eksekusinya itu nanti akan pindah ke sini. Eksekusinya itu akan pindah ke proses bisnis ini. Dan dia tidak akan langsung dieksekusi di saat itu juga. Tidak. Soalnya persetujuan kredit besar itu hanya dilakukan setiap kali tanggal 1. Nah, jadi di sini itu nanti ketika wah ini kreditnya besar nih, pencairannya nih, kita kirim ke board of director. Nah, board of director itu ketika dia menerima message dari atas ini bahwa pencairan kredit yang akan dilakukan ini besar, maka dia akan melakukan proses analisa. Tapi tidak saat itu juga karena proses ini itu terhubung dengan proses yang ada di proses persetujuan kredit yang ada di pool yang lain, yaitu proses analisa request kredit besar. Nah, jadi semua data, semua pesan yang nanti diterima di sini nanti akan diproses pada waktu yang berbeda, pada proses bisnis yang berbeda. Nah, di sini. Jadi ketika misalnya dia message-nya dipassing ke sini, maka di sini kita menggunakan yang namanya message flow. Message flow ini dia ada parameter arahnya ya. Jadi kalau misalnya arahnya ke bawah sini berarti pesannya itu dari sini ke sini. Ya, kalau misalnya dia berbalik ya berarti dari sini ke sini. Seperti itu. Jadi ada parameter arah. Nah, oleh karena itu biasanya message flow itu digunakan untuk keperluan-keperluan seperti itu. Ketika ada dua buah
kita memiliki dua buah proses bisnis, ya. Kita memiliki dua buah proses bisnis, dua buah pool yang ditandai dengan adanya dua buah pool. Nah, ada satu proses atau beberapa atau lebih yang artinya dia itu mempertukarkan pesan, ya, mempertukarkan pesan antara proses yang satu berada di pool A dengan proses yang lain yang berada di pool B. Nah, dalam kasus ini adalah berkas analis kredit besarnya. Ya, ini berkas analis kredit besarnya itu ketika sudah sampai di sini dia tidak langsung diproses karena dia itu berkas itu biasanya pencarian kredit besar itu hanya diproses ketika dia setiap tanggal 1, ya. Jadi ketika waktunya itu sudah masuk tanggal 1 bulan berjalan seperti itu. Jadi tidak langsung diproses. Jadi makanya di sini message-nya dipassing dari proses ini ke proses ini yang berada di pool yang berbeda, ya. Jadi message flow itu kalau di Bizagi itu kalau kita mau membuat message flow dia tidak boleh di dalam satu pool yang sama. Jadi dia harus di luar di luar pool yang sama. Jadi di pool yang berbeda misalnya kayak gitu. Apa yang terjadi kalau misalnya seandainya dia di passing di pool yang sama, ya otomatis ketika dilakukan proses validasi dia tidak akan validated, ya, tidak akan validated. Jadi kurang lebih demikian terkait message flow. Selanjutnya kita masuk pada penerapan konektor asosiasi. Nah, konektor asosiasi itu penggambarannya kurang lebih seperti ini, ya. Ini ada 3. Jadi konektor asosiasi ini dia mempertimbangkan arah. Jadi arah alur data. Nah, alur data. Nah, asosiasi ini digunakan untuk menghubungkan antara proses dengan artefak. Ya, artefak ini bisa merepresentasikan data, bisa merepresentasikan berkas, bisa merepresentasikan penjelasan. Ya, penjelasan dari sebuah proses. Nah, pada penggambaran proses bisnis yang tampil di layar saat ini kita lihat di sini ada proses bisnis utamanya itu proses bisnis pengajuan kredit. Nah, ketika misalnya kita sudah masuk sampai tahap proses mengisi form pengajuan kredit, nah di sini itu ada konektor asosiasi yang menuju ke satu artefak, ya. Artefak itu namanya form pengajuan kredit. Berarti ini form berkas, ya, form bekas. Nah, form bekas ini digambarkan dalam bentuk artefak. Nah, seperti ini. Jadi, ketika proses ini dilakukan, outputnya itu adalah form pengajuan kredit. Jadi setelah output dari sebuah proses. Nah, ini juga sama, ya. Ini juga output dari sebuah proses. Nah, kalau misalnya saat kita mengisi form pengajuan kredit, kita membutuhkan berkas yang nantinya itu diproses di dalam form pengajuan kredit. Berarti di sini kita bisa membuatkan tambahan satu artefaknya. Di sini tambahan satu artefak, lalu kita buat konektor asosiasinya itu mengarah ke proses. Nah, kalau misalnya konektor asosiasinya itu mengarah ke proses, berarti dokumen tersebut adalah merupakan syarat supaya proses ini itu bisa dieksekusi. Nah, jadi demikian, ya. Kalau misalnya dia mengarah ke artefak, berarti artefak tersebut merupakan output berkas dari proses tersebut, ya. Jadi ini ada 2, ya. Contoh saat kita mengisi form pengajuan kredit, itu output berkasnya itu adalah form pengajuan kredit. Saat kita menginformasikan penolakan kredit, outputnya itu adalah surat penolakan kredit, output berkasnya, ya. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya bagaimana kalau misalnya kita mau membuat sebuah artefak berupa komentar, penjelasan dari kita proses yang sudah kita buat pada proses bisnis. Nah, contohnya itu seperti ini. Ini adalah contoh bentuk penjelasan dari, nah ini artefak merepresentasikan penjelasan dari proses ini. Ya, kalau artefak tersebut merepresentasikan penjelasan dari sebuah proses, biasanya artefak tersebut konektor asosiasinya tidak membutuhkan arah. Jadi kita bisa menggunakan tipe konektor asosiasi yang seperti ini, yang tidak ada arahnya. Apakah dia input atau sebagai output, seperti itu, ya. Nah, catatan selanjutnya yang perlu diperhatikan juga di sini, ketika kita menggunakan konektor asosiasi, kita harus memperhatikan bahwa konektor asosiasi yang memiliki arah ini, dia itu digunakan lintas pool, ya. Contoh misalnya seperti ini. Jadi outputnya itu dalam berupa artefak data, berupa artefak berkas, yang ini outputnya berupa artefak data. Jadi dia itu harus ditaruh di luar pool proses bisnis utama, lintas pool. Nah, kalau misalnya dia konektor asosiasi yang sifatnya yang menunjang untuk
artefak penjelasan ya, keterangan dari suatu proses seperti ini, dia ditempatkan di dalam pool yang sama dengan proses bisnis. Ya, seperti itu. Ya, ini supaya nanti saat proses bisnis kita kompilasi, prosesnya itu kita validasi, nanti dia itu tidak akan error, seperti itu ya. Jadi kurang lebih demikian contoh terkait penggunaan konektor asosiasi yang difungsikan untuk menghubungkan antara proses dengan artefak. Jadi artefak ini notasinya itu ada 4 ya, ada 4 notasi. Yang pertama annotation. Annotation ini adalah penjelasan dari satu objek yang mengalir. Jadi ketika kita punya sebuah proses, nah itu kita bisa tambahkan penjelasan pada proses tersebut dengan menggambarkan notasi. Ya, kita bisa tambahkan notasi di situ. Terus ada group. Group ini pengelompokan dari beberapa objek yang mengalir. Jadi sekumpulan proses itu bisa kita grouping. Kita grouping nanti kalau misalnya perlu di grouping untuk memperjelas bahwa ini itu adalah cluster apa, seperti itu. Terus data objek. Nah, data objek ini kita sudah lihat tadi bahwa data objek ini tidak harus berupa data digital, tapi dia itu bisa berupa dokumen, ya, bisa berupa dokumen file, dokumen dan lain-lain. Terus ada data store. Nah, data store ini biasanya penyimpanan data digital pada sebuah sistem aplikasi, seperti itu, pada sebuah sistem database. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah notasi-notasi dari artefak. Nah, ini annotation, data objek. Nah, ini disebut sebagai data objek seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya. Ini disebut sebagai data store dan ini disebut sebagai annotation. Nah, annotation ini misalnya di sini dia ada sebuah proses. Proses ini ada tanda plusnya. Tanda plusnya itu berarti dia itu memiliki subproses. Dia itu adalah sebuah subproses. Dia artinya punya bisnis proses lagi di dalamnya. Mencairkan kredit. Ya, mencairkan kredit. Nah, ini kita bisa tambahin penjelasan karena dia subproses. Kita perlu kejelasan. Kita perlu memberi penjelasan supaya pembaca nanti itu bisa lebih jelas. Apa sih maksudnya subproses mencairkan kredit? Subproses ini membutuhkan approval dari board of director. Jadi seperti syaratnya misalnya. Syarat dan ketentuan eksekusi dari subproses ini. Boleh kita tambahkan annotation. Seperti itu ya. Jadi ini data objek di sini. Data objek itu biasanya berupa output, entah itu berupa data, dokumen, surat. Nah, itu biasanya digambarkan dalam bentuk objek data. Lalu kalau misalnya data store ini biasanya digambarkan untuk menggambarkan sistem informasi aplikasi. Jadi kalau misalnya dia berupa data digital, datanya disimpan dalam bentuk data digital maksudnya, dan itu diproses oleh aplikasi, maka digambarkan dalam bentuk seperti ini artefaknya. Dan ingat kalau kita menggunakan artefak berarti kita kalau misalnya ini kita harus membuat pool yang berbeda ya, seperti itu ya. Pool yang berbeda seperti ini. Terus selanjutnya ini adalah group. Nah, ini kita bisa membuat grouping. Ini disebut sebagai grouping untuk menggroup beberapa proses di dalam satu proses bisnis. Ini grouping. Grouping proses. Selanjutnya adalah flow object. Ya, flow object ini notasinya ada 3. Ada yang namanya event. Event ini suatu kejadian dan sifatnya pasif. Ya, sesuatu yang terjadi misalnya seperti itu. Biasanya event ini trigger untuk memulai sebuah proses bisnis atau mengakhiri sebuah proses bisnis. Trigger event itu disebut sebagai event. Event ini bisa macam-macam ya. Penggambaran notasinya itu seperti ini. Mulai hijau ini biasanya starting point-nya dan merah ini adalah closing point-nya. Closing point sebuah proses bisnis. Apakah harus proses bisnis itu dikasih event starting dan closing? Harus. Wajib ya. Jadi setiap proses bisnis itu, setiap alur proses itu harus ada startingnya di mana, closingnya di mana. Ya, kecuali biasanya memang mungkin di beberapa kasus itu di proses bisnis level 0 ya, beberapa kasus tertentu itu kadang belum ada starting dan endingnya karena memang fungsinya itu kadang-kadang relasinya itu masih belum terlalu jelas. Tapi kalau sudah semakin level 1, level 2 itu biasanya sudah ada. Activities itu, tapi sebaiknya kalau misalnya bisa dibuatin anotasinya jelas, sebaiknya digunakan anotasi jelas. Anotasi untuk trigger starting dan ending. Terus selanjutnya flow object ini yang kedua ada event, ada activity. Activity itu modelnya seperti ini. Ini menggambarkan sebagai kegiatan yang secara aktif dilakukan atau prosesnya. Prosesnya itu kalau dia
sebuah proses tunggal modelnya seperti ini. Kalau dia merupakan subproses artinya apa? Dia memiliki bisnis proses lagi di dalam situ. Nah, dia digambarkan seperti ini. Jadi ada tanda plusnya. Selanjutnya yang terakhir adalah gateway. Gateway ini untuk pemecah dari beberapa activity ya. Jadi ada 6 ya. Ini. Ya, ini semua nanti kita jelasin satu persatu. Mungkin kita mulai dari notasi dulu ya. Notasi event dulu. Nah, ini event itu notasinya seperti ini. Ini starting event. Jadi di mana event itu mulai? Nah, biasanya siapa yang memulai sebuah event? Nah, itu biasanya selalu start eventnya dari situ. Ya, ini intermediate event. Jadi intermediate event ini jadi event ini biasanya dipicu oleh faktor tertentu, misalnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya event ini hanya akan dieksekusi ketika SPK-nya itu sudah diterima. Jadi kalau SPK-nya belum diterima, dia nahan, dia akan sampai di sini aja prosesnya. Berhenti di situ, dia nggak bakal lanjut. Nah, soalnya yang men-trigger event untuk mencairkan kredit itu adalah intermediate event, sebuah event baru. Jadi jangan gunakan starting event di sini. Ya, jangan menggunakan starting event di sini. Soalnya starting event itu khusus untuk di depan, dan di tengah ini itu kita bisa menggunakan intermediate event. Nah, intermediate event itu contoh misalnya jika SPK diterima. Kalau SPK tidak diterima berarti dia nggak bisa mencairkan kredit. Nah, dan jangan proses ini itu kalian gambarkan dalam bentuk proses seperti ini. Nah, itu salah. Itu sudah pasti proses bisnisnya nanti error. Seperti itu. SPK diterima, nah terus ini subproses, ya subprosesnya lalu N. Ya, seperti itu. Ini N event. Selesai, berarti proses bisnisnya sudah selesai. Selanjutnya itu terkait tipe-tipe start event. Ya, jadi start event ini itu ada macam-macam jenisnya. Ya, ada macam-macam jenisnya. Tipe-tipenya itu ada pertama start event, ya, start event. Jadi ini awal dari sebuah proses. Sebuah proses harus berangkat dari start event meskipun boleh berakhir di banyak N event. Jadi start event untuk sebuah proses bisnis hanya boleh satu. Walaupun N eventnya boleh beberapa. Ya, boleh beberapa. Jadi itu rule-nya. Kalau misalnya kalian bikin 2 start event, udah pasti error lagi gambaran proses bisnisnya. Gambaran start event itu kurang lebih modelnya seperti ini. Lalu selanjutnya message event start. Jadi biasanya event itu dipicu oleh adanya pesan. Ya, kalau misalnya sebuah event itu dipicu oleh adanya sebuah pesan, misalnya pesan terkait apa, begitu, pesan terkait sesuatu gitu. Nah, berarti lebih baik kalau digambarkan dengan menggunakan notasi seperti ini. Ya, notasi message event start. Ya, nah, ini sebagai penggambaran jelas bahwa proses ini dipicu oleh sebuah pesan. Jadi kalau pesannya tidak ada, proses ini tidak akan dieksekusi. Seperti itu ya. Jadi lebih spesifik. Selanjutnya timer start event start. Jadi contoh misalnya kayak ada sebuah kegiatan yang artinya dilakukan setiap 1 tahun 1 kali, dan kegiatan tersebut dilakukan biasanya setiap akhir tahun. Nah, setiap akhir tahun ketika masuk awal bulan di bulan November, maka proses bisnis tersebut biasanya dieksekusi. Nah, berarti starting eventnya itu kita menggunakan timer start event. Ya, timer start event. Seperti itu ya. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini ya. Contohnya seperti type start event misalnya. Type start event itu based on message. Jadi message start event. Message start event misalnya kayak mencairkan kredit. Mencairkan kredit ini awalnya itu ya dia harus ada pesan berupa SPK pencairan kredit diterima. Jadi kalau pesannya itu belum keluar, ya, pesan bahwa menyatakan bahwa SPK-nya diterima, ya berarti belum bisa proses pencairan kreditnya itu dieksekusi. Nah, ini yang disebut sebagai sebuah proses bisnis yang dipicu oleh adanya pesan. Ya, sebenarnya sih nggak masalah kita menggunakan general start event, cuma akan lebih baik dan lebih spesifik kalau kita menggunakan message start event. Soalnya itu akan lebih spesifik menggambarkan prosesnya ini startingnya seperti apa.
Selanjutnya ini yang time start event. Ya, time start event contoh persetujuan kredit besar. Jadi kalau misalnya persetujuan kredit besar ini, kalau misalnya ada kredit besar itu ternyata eksekusinya setiap tanggal 1. Jadi setiap kita masuk tanggal 1 baru persetujuan terkait pengusulan kredit besar ini mulai diproses. Nah, berarti proses persetujuan kredit besar itu starting point-nya itu adalah timer start event. Terus activity, ya ini activity ya, terkait activity prosesnya. Ini task, proses itu menggambarkan sebuah task. Ini task, dan kalau kira-kira mencairkan kredit ini dia memiliki sebuah subproses. Berarti kita gambarkan dalam task subproses seperti ini. Nanti kalau kita klik ini, itu akan dibuatkan sebuah diagram baru lagi secara otomatis oleh Bizagi yang harus kita isi. Seperti itu, yang harus kita isi. Nah, seperti itu ya. Jadi ini adalah jenis-jenis task. Jadi task itu sebenarnya banyak ya, tapi yang umum digunakan itu yang seperti ini. Cuman ini sebenarnya sudah boleh, sudah cukup dan sudah baik gitu. Cuman kalau misalnya kita mau lebih spesifik lagi, ya jenis-jenis task itu ada banyak ya. Jadi bukan cuma 2 ini. Ya, tapi yang umum digunakan, yang kebanyakan digunakan ya cuma 2 ini. Itu sudah cukup untuk menggambarkan sebuah task. Nah, kalau misalnya kita mau lebih spesifik lagi, ya ini ada macam-macam ya. Ada user task ya, ada gambarnya seperti ini, user task. Ini service task. User task ini kegiatan yang memerlukan bantuan software. Ya, ini kegiatan-kegiatan yang memerlukan bantuan software. Service task, kegiatan yang bersifat otomatis yang menggunakan service yang berhubungan dengan sistem lain. Contohnya seperti web service. Kalau script task, ini kegiatan yang bersifat otomatis tapi tidak berhubungan dengan sistem lain. Contohnya mengirimkan email, notifikasi. Manual task, kegiatan yang dilakukan secara manual. Ini gambar hands. Business task rule, kegiatan analisis, kalkulasi, persetujuan yang memerlukan tinjauan, peraturan, dokumen yang memerlukan keputusan. Nah, jadi seperti ini. Jadi dia lebih detail. Bagusnya apa? Kalau kita menggambarkan menggambarkan activity dengan detail seperti ini, bagusnya itu ketika proses simulasi, itu proses simulasinya akan berjalan lebih spesifik, lebih detail, seperti itu ya. Proses dokumentasinya juga nantinya akan lebih jelas. Karena jelas gitu. Kita nggak usah terlalu, orang itu udah paham ketika kita menulis deskripsi singkat, orang itu sudah paham bahwa proses ini tuh maksudnya apa dengan menggunakan jenis task yang lebih spesifik, yang di luar dari task utama tadi ya. Seperti itu. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa BPMN ini sifatnya leveling. Ya, penggambaran proses bisnisnya itu leveling. Jadi setiap subproses yang berada di dalam suatu proses utama itu digambarkan atau dipetakan lagi secara lebih rinci pada proses bisnis di level selanjutnya. Begitu terus pengembangannya ke belakang. Contoh misalnya gini, kita punya sebuah proses bisnis utama yang biasanya digambarkan dalam proses bisnis level 0 di sini. Nah, di dalam penggambaran proses bisnis level 0 ini umumnya biasanya ada beberapa proses yang masih memiliki penjabaran subproses. Nah, penjabaran subproses ini selanjutnya itu kita petakan secara lebih rinci lagi di diagram baru yang berada di proses yang berada di level yang lebih tinggi, yaitu level 1, dan begitu terus selanjutnya ke belakang. Nah, Bizagi ini memungkinkan subproses ditampilkan dengan dua jenis tampilan. Ada yang sifatnya collapse, ada yang sifatnya expand. Jadi kalau misalnya sifatnya expand itu subproses bisnis level 1 yang merupakan pengembangan dari subproses di bisnis level 0 itu digambarkan di dalam diagram proses bisnis level 0. Jadi diagram itu ditumpuk di dalam diagram parentnya. Itu yang sifatnya expand. Atau yang sifatnya collapse. Collapse itu artinya dia itu di parent prosesnya itu hanya digambar notasinya saja. Jadi notasi itu nanti ketika kita klik kita akan diantar ke diagram baru di level selanjutnya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau embed itu ya seluruh prosesnya itu di capture, dimasukin ke dalam parent proses. Kalau di collapse ini dia hanya diwakili sebagai sebuah notasi. Nanti notasi itu mewakili sebuah proses yang lebih detail di level berikutnya. Seperti itu. Nah, pada dasarnya ada 3 jenis subproses yang dikenal pada BPMN, yaitu ada reusable, ada yang embed, ada yang ad hoc.
Seperti apa perbedaannya? Mari kita simak. Kita mulai dari subproses reusable dulu. Nah, subproses reusable ini pada dasarnya adalah subproses yang artinya tidak memiliki ketergantungan kepada parent class-nya. Kita ambil contoh misalnya di sini kita punya sebuah parent proses bisnis, yaitu pengajuan kredit ya. Pengajuan kredit ini adalah alur prosesnya. Ketika kita sampai di proses yang ini, nah ini mencairkan kredit. Nah, mencairkan kredit ini adalah merupakan sebuah subproses. Ya, mencairkan sebuah proses subproses. Yang artinya proses ini masih memiliki penjabaran lebih detail. Ya, penjabaran lebih detail. Ada proses bisnisnya sendiri lagi. Nah, umumnya proses bisnis ini nanti akan digambarkan lagi pada level selanjutnya ya. Penggambarannya kurang lebih seperti ini ya. Jadi mencairkan kredit. Nah, ini adalah subprosesnya. Ini biasanya kalau ini di level 0 berarti ini ada di level diagram level 1. Ya, tapi kalau misalnya ketika secara keseluruhan proses bisnis sudah didokumentasikan, nanti ini akan terhubung, ini ada linknya. Jadi ketika kita klik ini akan terbuka secara otomatis. Nah, kenapa dia disebut sebagai reusable? Karena subproses itu juga bisa dihubungkan dengan subproses yang berada di parent yang lain. Jadi dia tidak hanya terhubung dengan satu parent proses di sini. Jadi mencairkan kredit ini juga mungkin saja prosesnya itu ada di proses bisnis yang lain. Ya, jadi seperti itu. Jadi ini pun bisa terhubung ke parent proses yang lain. Jadi dia ini sifatnya reusable. Jadi ketika kita membutuhkan sebuah proses pencairan kredit lagi, kita tinggal link aja. Kita tinggal bikinin subprosesnya. Ya, lalu kita link ke proses bisnis ini yang ada di level berikutnya. Jadi itulah kenapa dia disebut sebagai reusable. Nah, tampilan yang seperti ini disebut sebagai tampilan collapse. Ya, itu disebut sebagai tampilan collapse. Nah, selanjutnya ini yang disebut sebagai tampilan expand. Jadi tampilannya itu dimasukkan ke dalam parent proses. Ini expanded ya. Selanjutnya ada proses bisnis yang sifatnya embed, ya, jenis embed, subproses yang sifatnya embed. Subproses yang sifatnya embed ini maksudnya apa? Subproses ini itu berisi serangkaian aktivitas yang dia itu sangat tergantung dengan main prosesnya. Contoh misalnya seperti ini ya, kita punya subproses di sini. Penjabaran dari subproses ini itu adalah seperti ini. Nah, subproses ini itu dia itu hanya tergantung dengan main proses utamanya. Jadi subproses ini dia itu tidak bisa digunakan di main proses yang lain. Jadi dia itu hanya bisa digunakan di main proses yang ini. Makanya dia sifatnya embed, ya, eksklusif. Kenapa dia embed? Karena dia itu punya ketergantungan data antara main proses dan subproses. Jadi ketergantungan data. Jadi kalau misalnya kita implementasikan subproses ini di main proses yang lain, di parent proses yang lain, datanya udah berbeda berarti proses itu udah nggak bisa dieksekusi di proses yang lain. Kita ambil contoh misalnya di sini kita punya sebuah proses bisnis pengajuan kredit. Nah, dan main prosesnya ini adalah untuk pengecekan, menganalisis jumlah pencairan, memproses pencairan kredit dan lain-lain. Nah, ini sangat tergantung dengan pengajuan kredit, gitu kan? Sangat tergantung dengan pengajuan kredit. Jadi kita nggak bisa menggunakan subproses ini ke yang lain. Nah, jadi makanya ini disebut sebagai embed. Dia sifatnya eksklusif karena dia ketergantungan coupling antara subproses dengan parent prosesnya itu sangat tinggi. Nah, penggambaran seperti ini digambarkan disebut sebagai penggambaran collapse. Ya, collapse seperti itu. Nah, ini subproses yang subproses embed. Selanjutnya ada lagi subproses yang ad hoc, ya, subproses ad hoc. Subproses ad hoc ini notasinya digambarkan seperti ini. Jadi ada gambar plus sama gambar infinity-nya. Apa yang dimaksud dengan subproses ad hoc ini? Subproses ad hoc ini adalah berisi sekumpulan kegiatan yang tidak memiliki hubungan urutan. Ya, tidak ada rangkaian prosesnya. Jadi rangkaian kegiatan ini dapat didefinisikan tapi urutannya dan jumlah penunjukannya tentu saja ditentukan oleh pelaku. Jadi kita memiliki misalnya melakukan seleksi wawancara. Wawancara itu ada banyak nih yang dilakukan saat seleksi wawancara. Tapi urutannya itu bisa random banget, bisa beda-beda tergantung dari si pelakunya. Seperti itu. Mungkin saja bisa dari sini ke sini ke sini ke sini atau mungkin dari sini ke sini ke sini ke sini. Seperti itu. Bisa beda-beda. Jadi makanya di sini kita tidak mendefinisikan aliran
rangkaian prosesnya. Nah, inilah yang disebut sebagai subproses ad hoc. Nah, terkait bagaimana cara membuat implementasinya di Bizagi, nanti ini akan saya bahas di satu video terpisah ya, terkait bagaimana membuat subproses yang reusable ya, bagaimana membuat subproses yang embed, lalu bagaimana membuat subproses ad hoc. Baik, selanjutnya kita masuk pembahasan terkait gateway. Ya, pembahasan terkait gateway. Notasi gateway ini sebenarnya ada 6 jenis ya, 6 jenis notasi. Yang pertama itu exclusive gateway. Exclusive gateway ini notasinya seperti ini ya. Dia ini lebih ke seperti misalnya kondisional. Jadi pilih salah satu. Jadi kita misalnya dihadapkan dalam sebuah kondisi di mana kondisi itu kita, kalau misalnya kondisi A terpenuhi, maka proses ini yang dieksekusi. Kalau misalnya kondisi B yang terpenuhi, kondisi A tidak terpenuhi, maka proses ini yang dieksekusi. Nah, kita menggunakan notasi exclusive gateway seperti ini. Terus yang selanjutnya itu ada gateway, parallel gateway. Parallel gateway itu notasinya seperti ini. Ada gambar plusnya di dalam. Plusnya itu bold atau hitam gitu ya. Ini menggambarkan kegiatan bersamaan atau paralel dalam satu waktu. Jadi ketika dia masuk gateway yang sifatnya paralel gateway ini, berarti semua proses yang berada di dalam brace paralel gateway ini nantinya tuh harus dieksekusi secara bersamaan dalam satu waktu. Terus ada lagi yang namanya inclusive gateway. Inclusive gateway itu dia notasinya seperti ini. Dia ini boleh pilih salah satu atau lebih. Jadi dia sama seperti paralel, cuma kalau paralel itu dia harus dieksekusi semuanya. Kalau di inclusive boleh salah satu, boleh beberapa, atau boleh juga semuanya. Ya, seperti itu. Nah, terus ada lagi namanya event based gateway. Jadi gateway ini dia mengeksekusi event. Ya, jadi eventnya ini bisa dieksekusi salah satu, yaitu jadi pilih salah satu dari event yang terjadi. Jadi nanti akan ada beberapa event, lalu kita pilih salah satu event mana yang terjadi, ya sesuai dengan kondisi tertentu seperti itu. Itu digambarkan dengan event based gateway. Terus ada lagi namanya parallel event based gateway. Jadi ketika misalnya ketika kita setelah satu proses selesai, maka semua event ini harus dieksekusi. Contoh misalnya event ngirimin email, event ngirimin SMS gateway, event ngirim apa, itu harus dieksekusi semua dalam satu waktu. Nah, itu berarti kita harus menggunakan gateway parallel event based gateway seperti ini. Nah, di luar rule yang artinya sudah didefinisikan pada gateway sebelumnya, kalau misalnya masih ada rule yang artinya kita butuhkan, yang artinya belum didefinisikan pada gateway sebelumnya, kita bisa menggunakan salah satu jenis gateway, yaitu gateway complex gateway. Ya, gateway ini mengatur rule yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, yang artinya belum didefinisikan pada gateway sebelumnya. Jadi itu masuk dia other-nya itu masuk ke complex gateway. Jadi mari kita melihat contoh bagaimana penggunaan exclusive gateway. Ini adalah contoh penggunaan exclusive gateway. Jadi kita lihat di sini ketika misalnya proses menganalisis jumlah pencairan itu dieksekusi, setelah itu lalu kita masuk ke sebuah kondisional. Kondisional itu yang ditanyakan apakah jumlah pencairannya itu lebih dari 500 juta? Ya kalau iya, maka dia mengirimkan permohonan ke board of director. Ya, kalau misalnya tidak, dia memproses pencairan kredit. Artinya pencairan kreditnya diproses. Jadi kalau ini misalnya rule, kalau misalnya pencairan kreditnya itu terlalu besar, dianggap terlalu besar atau normal. Nah, seperti itu ya. Jadi kondisional. Kalau ini terpenuhi, dia ke bawah. Kalau dia tidak terpenuhi, dia ke sini. Ini pun juga demikian. Exclusive gateway ini bisa dipakai satu saja. Artinya sesuai kebutuhan. Bisa satu, bisa dua, dan seterusnya. Artinya satu pun boleh. Nah, selanjutnya kita pindah ke parallel gateway. Parallel gateway ini mendeskripsikan kegiatan bersamaan atau paralel dalam satu waktu. Jadi kegiatan bersamaan yang harus dieksekusi dalam satu waktu. Contoh misalnya setelah mempersiapkan dokumen profil seluruh peserta, maka 3 proses ini harus dieksekusi semua dalam satu waktu. Seperti itu. Nah, penggambaran parallel gateway ini harus dua. Jadi dia itu ada di depan proses paralel dan di belakang proses paralel seperti ini. Jadi harus ada 2, nggak bisa cuma satu. Ya, nggak bisa cuma satu. Nah, selanjutnya ada inclusive. Inclusive gateway ini adalah kita boleh memilih salah satu atau lebih seperti itu ya. Jadi dia penggambarannya seperti ini.
penggambaran kita boleh pilih salah satu. Jadi saat kita selesai mengeksekusi proses melakukan analisis iklan, ya, analisis iklan yang bisa dilakukan itu ada macam-macam. Di media koran kah, TV kah, radio. Nah, mana yang mau kita proses? Boleh koran aja, boleh koran dan TV, boleh koran, TV, radio. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah salah satu, ini adalah contoh inclusive gateway. Sama seperti parallel gateway, dia harus digunakan dua. Jadi dia nggak bisa satu. Jadi dia semacam membrace, memberikan kayak kurung gitu ya. Jadi di depan proses, karena dia melibatkan pemrosesan yang lebih dari satu. Semua gateway yang melibatkan pemrosesan yang lebih dari satu proses, ya, dalam satu waktu, dia itu harus digunakan dua. Dia harus digunakan di depan dan di belakang. Seperti ini ya. Jadi ini alurnya di depan dan di belakang. Nah, selanjutnya itu ada event based gateway. Jadi ini pilih salah satu dari event yang terjadi. Nah, jadi di depan dari gateway event based gateway ini adalah pasti sebuah event. Nah, jadi pasti sebuah event. Nah, tapi dia ini sifatnya kondisional, tapi kondisional itu di depannya itu bukan proses. Kalau dia exclusive gateway, di depannya itu adalah proses. Jika ini terpenuhi, maka proses ini dieksekusi. Jika ini terpenuhi, maka proses ini yang dieksekusi. Kalau misalnya dia event based gateway, di depannya itu adalah event. Jadi ketika misalnya kondisi tertentu terpenuhi, maka event itu yang dieksekusi. Jika misalnya tidak terpenuhi, maka event lain yang dieksekusi. Jadi event ya. Jadi tetap dia pilih salah satu, kondisional. Terus ada lagi yang namanya parallel event gateway. Jadi ini parallel event gateway. Dia sama seperti parallel gateway, cuma tanda plusnya itu dia warnanya putih, terang gitu ya. Jadi dia yang di paralel itu ya eventnya, bukan prosesnya. Ya, eventnya. Jadi ketika misalnya dia melakukan pengecekan pembayaran, nah event apa semua yang dicek ya, cek pembayaran diterima, email konfirmasi diterima. Jadi event kegiatan apa semua yang diinikan ya, eventnya. Nah, ini dia juga harus ditempatkan dua ya, di depan dan di belakang, seperti itu. Nah, selanjutnya kita pindah ke complex gateway. Nah, complex gateway ini mengatur terkait gateway yang artinya rule-nya itu belum digunakan pada belum ada definisinya pada gateway sebelumnya. Nah, contohnya di sini tuh misalnya kayak gini. Kita punya sebuah proses bisnis mengajukan pencairan dana ya, pencairan dana. Nah, sini ada kaprodi, dekan, rektor, dan administrasi. Nah, administrasi memulai proses dengan mengajukan persetujuan pencairan dana ke rektor, dekan, dan kaprodi. Saya butuh pencairan dana nih. Nah, artinya di sini ada parallel gateway ya. Ini ada parallel gateway. Artinya semua proses di sini itu harus dieksekusi. Jadi dia semua proses ini harus dieksekusi, harus harus dikirimkan gitu, harus diajukan. Jadi administrasi harus mengajukan ke 3 pimpinan ini. Nah, tapi administrasi bisa langsung masuk ke tahap ini ya, merekap persetujuan. Kalau misalnya di sini ada ketemu dengan complex gateway. Complex gateway itu dia misalnya cukup 2 persetujuan, tapi wajib ada persetujuan rektor. Nah, ini kan kompleks ya. Gateway sebuah syarat yang artinya belum ada tuh, nggak bisa tuh kalau misalnya kita mau menggunakan parallel gateway atau ini kan basicnya dia itu adalah parallel gateway. Tapi kenyataannya walaupun cuma rektor dan dekan aja itu boleh. Yang penting di situ ada persetujuan rektor. Nah, maka penutupnya itu gateway penutupnya itu kita bisa ganti dengan kompleks gateway. Jadi kita bisa tidak menggunakan parallel gateway di sini seperti itu, karena mungkin syarat persetujuannya itu ternyata tidak perlu 3, tapi harus ada persetujuan rektor di situ. Nah, jadi kalau misalnya kita mau mendefinisikan sebuah kebutuhan tertentu, kebutuhan kita yang artinya belum bisa digambarkan dengan gateway yang default yang sudah ada tadi, maka kita bisa menggunakan alternatif complex gateway. Dengan syarat kita harus menjelaskan di dalam deskripsi gateway ini seperti apa syarat yang kita maksud. Jadi kita harus jelasin di situ. Kalau kita nggak jelasin ya ntar bingung gitu yang membaca ini maksudnya apa gitu. Complex gateway itu harusnya didefinisikan apa kebutuhannya ya. Jadi seperti itu. Nah, berikutnya ini adalah tahapan
analisis dan desain dari proses bisnis. Jadi kalau misalnya kita mau mendesain dan melakukan analisa proses bisnis itu tahapannya seperti apa? Sederhananya itu seperti ini. Jadi yang pertama kali itu yang harus kita lakukan adalah menentukan atau mengidentifikasi nama bisnis prosesnya. Contoh kalau misalnya kita menemukan dokumen perusahaan dalam bentuk SOP, SOP itu namanya apa? Nah, itu bisa kita jadikan sebagai nama identifikasi untuk proses bisnis yang mau kita buat. Nah, lalu selanjutnya kita sudah mengidentifikasi namanya, lalu kita buatlah pool-nya. Ya, pool yang menandakan bahwa ini adalah pool untuk proses bisnis A, misalnya seperti itu ya. Nah, langkah selanjutnya kita harus menentukan siapa saja pelaku yang terlibat dalam proses tersebut. Ya, siapa saja pelakunya ya, siapa saja pemegang fungsinya di situ. Nah, lalu gambarkan pelaku-pelaku itu tadi dalam bentuk lane ya. Misalnya semakin banyak pelakunya, tentu saja akan semakin banyak lane-nya. Langkah selanjutnya, tentukan tugas dan fungsi dari setiap lane. Kita tentukan tugas dan fungsi dari setiap lane ini kita gambar dalam bentuk proses ya. Kita gambarkan dalam bentuk proses, lalu kita jadikan itu sebagai activity ya, bahasanya itu harus activity. Dia ini ngapain gitu. Dia ini melakukan pemrosesan pendaftaran pegawai. Nah, itu kan aktivitas ya. Jadi frase kalimatnya itu harus dalam bentuk aktivitas. Memproses input data dari siapa. Nah, itu kan aktivitas kayak gitu ya. Setelah kita buat proses-prosesnya dan kita bubuhi frase dalam bentuk frase aktivitas seperti itu, lalu langkah keempat kita buatkan aliran prosesnya, aliran proses antar aktivitas, aliran eksekusi prosesnya mulai dari starting point-nya sampai di end point-nya seperti itu. Nah, langkah terakhir, bila diperlukan tambahan pengontrol aliran proses dalam bentuk gateway decision making untuk decision making, maka kita bisa menambahkan gateway ke dalam situ. Atau kalau misalnya seandainya kita perlu bahwa nantinya itu ada pesan yang dipasing dari satu pool ke pool yang lain ya, dari dua proses bisnis. Nah, kita bisa menggunakan flow object. Kita menggunakan bisa flow object ini seperti itu ya. Jadi untuk mempassing message dari satu pool ke pool yang lain. Nah, contohnya itu kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini adalah salah satu contoh pengajuan proses bisnis pengajuan kredit. Nah, kita identifikasi dulu ininya nih. Apa nama proses bisnisnya? Nah, dalam kasus ini kita pengajuan kredit. Nah, berarti kita buatkan pool. Pool itu ini ya. Pool itu ini. Nah, terus kita identifikasi nama dari proses bisnis di pool tersebut adalah apa? Pengajuan kredit misalnya. Nah, selanjutnya baru kita buatkan, kita identifikasi siapa saja sih yang terlibat dalam proses bisnis ini. Oh, yang terlibat itu ada tiga aktor. Ya, misalnya pemohon, resepsionis, sama analis kredit seperti itu. Pemohon, resepsionis, analis kredit. Nah, ini 3 aktor. Aktor ini sebenarnya tidak harus dalam bentuk manusia. Aktor ini bisa sistem, aktor ini juga bisa pemegang fungsi. Jadi aktor ini bisa departemen. Jadi biasanya tergantung dari level proses bisnis yang kita buat. Kalau misalnya kita masih membuat proses bisnis level 0 di dalam sebuah organisasi yang besar, biasanya yang menjadi aktor ini adalah departemen. Ya, departemen. Baru setelah misalnya nanti kita buat level 2, level 3 dan level selanjutnya, baru nanti si aktor ini biasanya berubah menjadi siapa pelakunya. Biasanya si pemegang jabatan, si pelaku, biasanya staff, si pemegang jabatan dan lain-lain. Biasanya seperti itu. Kalau misalnya ada 3 di sini, seperti dalam contoh di depan ini ada 3 aktor, berarti kita tinggal membuatkan 3 buah lane. Jadi pembuatan lane dan pembuatan pool itu mudah, tinggal kita drag and drop aja. Jadi kita masukin ke sini 3 buah lane, lalu kita sesuaikan setiap lane-nya, nama di setiap lane sesuai dengan nama dari aktornya. Nah, setelah itu, kita identifikasi aktivitas-aktivitasnya. Nah, ini aktivitasnya pemohon ini, dia dalam proses bisnis ini, dia aktivitasnya ngapain? Ini aktivitas resepsionis ngapain? Terus analis kredit dia ngapain? Nah, seperti itu. Setelah kita sudah identifikasi aktivitasnya apa saja, baru kita buat hubungan antara aktivitasnya seperti apa. Ini proses ini dimulainya dari mana? Dari aktor yang mana? Terus apakah kita membutuhkan sebuah kondisional? Kalau misalnya kita membutuhkan sebuah kondisional, kita tinggal tambahin aja gateway di sini.
Ya, kalau kita nggak membutuhkan sebuah kondisional, ya nggak perlu pakai gateway. Apakah misalnya proses bisnis kita ini nantinya itu akan ada message passing ke proses bisnis yang lain? Kalau misalnya akan ada message passing, ya berarti ya kita tinggal buatin aja message flow-nya itu arahnya seperti apa. Apakah dia income atau outcome? Seperti itu. Nah, ini mungkin di sini saya ingin memberikan sebuah referensi bagi kalian yang ingin mengembangkan pemahaman atau yang ingin belajar lebih jauh mandiri terkait bagaimana caranya menggunakan Bizagi dan bagaimana memahami lebih jauh terkait BPMN-nya sendiri. Kalau misalnya kalian ingin belajar lebih jauh terkait bagaimana cara menggunakan Bizagi, saya menyarankan kalian merefer manual dari aplikasi Bizagi langsung yang bisa diakses melalui halaman web help.bizagi.com ya, proses modeler EN. Nah, di sini ya. Di sini ini semua proses bagaimana cara membuat bisnis proses dengan Bizagi yang benar itu ada dimuat di sini, diajarin di sini, dikasih tahu di sini. Nah, contoh misalnya lagi kalau misalnya kalian mengalami error saat validasi proses bisnis, mungkin ada yang salah, nanti kalian lihat, oh, pesan errornya ternyata masalahnya itu di konektor. Nah, sekarang bagaimana sih cara menggunakan konektor ini dengan benar? Nah, itu kalian juga bisa merefer ke manual dari Bizagi ini. Nah, selanjutnya ketika misalnya kalian ingin belajar lebih jauh terkait pemodelan BPMN, nah kalian untuk istilah-istilahnya itu kalian bisa pelajari di BPM Glossary ya, di BPM Glossary. Jadi kalau misalnya ada istilah maksudnya message passing itu apaan sih maksudnya kayak gitu, gateway itu apaan sih maksudnya kayak gitu. Nah, itu kalian bisa pelajari di BPM Glossary yang bisa kalian akses melalui halaman URL businessprocessglossary.com ya. Baik, mungkin demikian pembahasan kita pada sesi kali ini terkait pemodelan proses bisnis standar BPMN dengan software Bizagi. Berikutnya nanti akan saya buatkan satu video khusus untuk tutorial membuat proses bisnis langsung pada aplikasi Bizaginya. Jadi semoga apa yang disampaikan pada sesi kali ini itu dapat membawa manfaat dan menambah khazanah keilmuan kita semua. Salam.